Pak Sambodo. Ayo, namanya siapa Pak lagi? Sambodo. Sambodo. Ini nasionalnya sama nggak sih? Yang sudah selesai di sini rapid di sebelah. Ada lagi. Jadi sebenarnya acara hari ini adalah uji sampling ya. Jadi uji sampling untuk Denpadi dari PT Denpadi Indonesia kerjasama antara Badan Usaha Kesehatan di UB dengan PT Oikos dan dengan klinik UB. Memang tujuan utama kenapa sih kok muncul alat rapid ini, karena memang yang pertama adalah untuk ini, kalau swab PCR itu kan memang mahal ya. Memang untuk swab PCR itu adalah gold standar. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya yang memang benar-benar untuk mendeteksi adanya virus COVID atau tidak itu dari gold standar PCR swab. Namun kalau untuk swab massal, untuk PCR swab itu sulit dilakukan karena kan hasilnya lama, kemudian biayanya juga mahal. Jadi oleh karena itu dari Oikos ini mencoba untuk mengeluarkan produk baru yang memang untuk ini istilahnya adalah untuk screening juga ya. Jadi untuk screening bagaimana sih pasien ini terkena virus COVID atau tidak. Nah, kalau untuk rapid itu kan memang sudah tidak disarankan oleh Kemenkes karena memang untuk rapid test yang biasa itu dia tidak spesifik untuk melihat COVID. Memang dia sensitif terhadap virus, tapi dia tidak spesifik untuk melihat COVID. Bisa aja misalkan nanti untuk rapid yang reaktif itu bisa jadi dia virus yang lain yang masuk gitu loh. Sedangkan untuk Denpadi ini memang disinyalir alat ini bisa untuk mendeteksi spesifisitasnya dan sensitivitasnya itu mencapai 90% mendekati PCR. Namun kan kita nanti tahunya ya dari uji sampling ya hari ini. Jadi masih diperlukan riset-riset untuk mengetahui apakah memang alat ini benar-benar menyerupai dari PCR swab itu tadi. Dan memang untuk metodenya sendiri ini juga swab. Jadi swab persis yang dilakukan oleh PCR. Jadi orofaring dan nasofaring. Nah, kemudian untuk alat ini juga ada satu alat lagi. Ini dari Lepu ya, dari Lepu dan Beijing Lepu Medical ini itu juga sama. Jadi juga untuk antigen rapid test. Kalau yang rapid biasa itu kan antibody ya, jadi dia melihat IgG dan IgM. Kalau yang alat ini itu dia rapidnya antigen yang dilihat. Jadi antigen. Nah, kalau yang untuk satu alat ini dia lebih ramah. Jadi untuk swabnya itu di dalam cuping hidung. Jadi tidak sampai masuk ke dalam orofaring. Tapi bagaimana untuk sensitivitasnya ya nanti kita lihat dari uji sampling hari ini seperti apa. Itu nanti kita bandingkan. Jadi dari rapid yang antibody, kemudian nanti rapid yang ini yang dari Denpadi itu tadi yang metodenya menyerupai swab dari PCR tadi, jadi masuk orofaring dan nasofaring. Kemudian satu lagi nanti yang dicek adalah antigen rapid test kit itu yang melalui ya 2 cm dari masuk itu dari 2 cm dari lubang hidungnya. Halo? Yang ikut uji coba hari ini? Yang ikut uji coba 30 sebenarnya, tapi memang kita ini apa namanya pesertanya tidak, kita kan nggak berani ya untuk mengumpulkan massa ya, jadi memang kita sedikit membatasi sebenarnya. Bisa saja kita lakukan banyak, tapi untuk social distancing segala macam, jadi kita batasi 30, itu pun 50% adalah pegawai dari klinik sendiri. Jadi supaya kita tidak mendatangkan massa, kan kita tidak boleh ya selama pandemi kita tidak boleh untuk mendatangkan massa lebih banyak. Jadi 50% dari klinik sendiri kan memang yang sudah ada di sini gitu loh. Jadi nanti secara bergilir satu persatu akan naik ke atas untuk dilakukan swab begitu. Nanti hasilnya reaktif. Kalau ini hasilnya positif negatif. Tapi masih perlu swab kalau misalkan dia. Jadi kalau yang saya baca dari jurnal yang mengangkat tentang antigen COVID ini, dia kalau misalkan di sini kebacanya positif, bisa dipastikan bahwa dia adalah terserang COVID-19. Tapi kalau negatif masih perlu dikonfirmasi kembali kalau dia benar-benar ada gejala seperti itu. Oleh karena itu memang harapan kami ya lihat dari hasil ini. Jadi sebenarnya saya masih
ini ya belum bisa menyatakan secara pasti bahwa ini memang benar-benar bisa dijadikan gold standar, karena kan ini masih perlu riset dan uji sampling berikutnya. Kalau yang PCR kan memang sudah pasti gitu loh, karena ke PCR itu yang dilihat ada DNA-nya, RNA-nya dari virus tersebut, jadi pasti ini COVID. Kalau ini kan kita ngelihat antigennya kayak gitu. Kalau misalnya ini sudah diterapkan di klinik UB, harga yang dipatok nanti Nah, kisaran berapa dok? ya kalau harga jujur saya kurang paham ya, karena memang sementara ini karena masih uji sampling ini masih gratis. Jadi kalau untuk kisaran harga memang harapannya kenapa kok keluar alat ini, itu harapannya adalah lebih murah daripada swab seperti itu. Tapi sebenarnya ini bukan menggantikan ya. Kita ini semua kita yang tinggal yang Namanya siapa? Putri. Ini satu ya? Di. Bukan. Maksudnya 10 menit mas ya? Berapa besar?